Makanya kalau deket beliau bawaannya emosi aja beliau. Tapi kalau Gus Ipul, ini Bu Mega, ini Gus Ipul yang mengundang khusus saya, mohon diperhatikan. Gus Ipul ini orangnya baik, beliau. Saya kenal beliau itu udah lama. Saya ingat 6 tahun yang lalu beliau tanya, "Cak, gimana?" Waduh, job-joban masih sepi. Langsung ambil dompet, "Gus Ipul, ini buat keluarga Cak Londong 1.000 dolar, 1.000 dolar. Itu setengah tahun lagi ketemu, "Gimana Cak?" "Wah, masih belum rame juga Gus." Ambil lagi 1.000 dolar. Alhamdulillah sore tadi ketemu ya Gus ya. "Gimana Cak?" "Wah, syukur berkat doa aja Gus, alhamdulillah job sudah lancar." "Tolong yang 2.000 dikembalikan." Masih inget aja. Ya hitung-hitung pinjaman lunak ya kan. Tapi malam hari ini saya bangga saya bisa berdiri di sini. Saya yakin negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap bertahan karena kita punya Pancasila dan punya Nahdlatul Ulama. Saya ini Nahdiyin, ibu saya ini muslimat juga di Fatayat NU. Istri saya Banser, administrasi, bagian administrasi. Bukan di lapangan. Jadi saya keluarga NU Tulen. Makanya saya ini Nahdiyin dan saya bangga. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia dan saya harap Anda semua yang hadir juga bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya nggak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Tapi yang jelas, saya bukan pamer. Sebulan yang lalu saya dikirim ke Malaysia. Saya nggak tahu siapa yang ngirim. Tiba-tiba saya di sana. Itu ada diskusi negara ASEAN. Vietnam ini mulai mancing emosi. Tiba-tiba mempertanyakan, prestasi sepak bola Indonesia mana? Vietnam bertanya seperti itu. Saya emosi. Sepak bola paling hebat itu di Indonesia. Mana ada sepak bola dibekukan selain di Indonesia? Kita punya kulkas segede apa bisa membekukan sepak bola? Ini hebat Indonesia. Negara lain sepak bola hanya dimainkan, di sini dibekukan. Tapi prinsipnya benar, PSSI itu harus dibekukan karena kalau nggak dibekukan esnya cair. Nanti esnya hilang, tinggal jadi P sama I. Makanya harus dibekukan biar esnya awet. Saya emosi Vietnam mengusik masalah sepak bola kita. Brasil jangan sombong, juara dunia 5 kali, Jerman 4 kali, Italia 3 kali, Inggris, Prancis baru sekali. Tapi Brasil terakhir Piala Dunia kalah dari Jerman. Jerman pernah kalah dari Italia. Italia juga sering kalah dari Prancis. Prancis dan Inggris sering saling mengalahkan. Mereka juga sering kalah dari Brasil. Tapi 5 negara yang pernah juara dunia, belum satu pun yang bisa mengalahkan timnas Indonesia. Hebat mana? Hebat timnas Indonesia. Makanya kita pertahankan rekor, jangan pernah mau bertanding dengan mereka. Supaya kita tidak kalah. Kadang-kadang kita harus optimis dengan cara berpikir yang dari sisi pandang yang lain. Selesai Vietnam saya bantah argumentasinya Malaysia ikut-ikutan. Ini negara tetangga ini. Tapi menurut saya tetangga macam apa ini? Masa ke tetangga harus naik pesawat? Tetangga itu harusnya jalan kaki aja kan nyampe. Gitu kok ngaku-ngaku negara tetangga. Malaysia mempertanyakan SDM, kualitas manusia Indonesia jauh menurun katanya. Tahun 70-an, awal 80, Malaysia impor guru, tenaga pengajar dari Indonesia. Tahun 90-an, tahun 2000, hanya asisten rumah tangga yang diimpor dari Indonesia. Mereka mengatakan kualitas SDM kita turun. Saya bantah, itu tidak benar. Kualitas manusia Indonesia tetap hebat, tetap maju, dan tetap tinggi. Yang turun adalah selera orang Malaysia. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. Itu selera mereka yang turun.
Jangan pernah mau kalah. Kita tetap hebat. Amerika, negara yang menurut orang-orang luar biasa, tapi menurut saya ini lebay Amerika. Loh, bener loh. Tahun 69 itu ada seorang astronot Amerika, Neil Armstrong, mendarat ke bulan. Baru satu orang, seluruh dunia diumumkan. Ini kan lebay. Di kampung saya minggu kemarin, sore-sore ibu-ibu ada 15 orang rombongan pakai hijab rapi. Saya tanya, mau kemana bu? Mau nuju bulan. Loh, di Indonesia itu nuju bulan ibu-ibu rombongan nggak pernah pengumuman. Kita ini hebat. Amerika, Rusia, antariksanya luar biasa. Mereka sedang meneliti bagaimana manusia bisa bertahan hidup di bulan. Mohon maaf, saya tidak pamer, ibu saya bukan hanya mengajarkan bagaimana hidup di bulan, tapi mengajarkan pada saya sejak dulu bagaimana bertahan hidup dari bulan ke bulan. Dari bulan Januari ke Februari, Februari ke Maret, Maret ke April, terus sampai sekarang. Hebat mana? Jauh dibanding ibu saya mereka itu. Mereka baru ingin bertahan di bulan, kita sudah bisa hidup bertahan dari bulan ke bulan. Negara Eropa jutaan dolar dikeluarkan, ini Anda perlu tahu. Mereka menciptakan teknologi untuk eksperimen ini jutaan dolar. Menciptakan generasi berikutnya sama persis. Teknik cloning. Menciptakan generasi berikutnya sama persis. Dengan cloning, jutaan dolar dikeluarkan. Orang Indonesia ratusan tahun tanpa sepeser pun. Menciptakan generasi berikutnya sama persis, tidak perlu cloning, cukup klonan. Kita dengan klonan tercipta generasi berikutnya, bahkan sama persis males-malesnya. Apa nggak hebat kita? Itu kok mereka mau pamer. Apa yang bisa disombongkan pada Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan sampai saya survei di Pasuruan, itu ada anak hanya lulusan baru lulus SMP. Ini anak dari Nadiin juga ini. Bapaknya petani. Ini anak baru lulus SMP mendapat penghargaan dari Jerman. 6 bulan yang lalu saya baca di internet. Menemukan alat yang akan digunakan nanti di film berikutnya James Bond. Ini alat yang bisa menembus pandang dinding sampai setebal setengah meter, 50 cm. Lulusan SMP. Alat itu diberi nama jendela. Itu. Kita hebat. Satu lagi di Sidoarjo kalau nggak salah, ini anak nelayan Nadiin juga, lulusan SMP juga, dapat penghargaan dari Jepang, menciptakan alat transportasi masa depan. Becak tenaga surya. Wah. Tanpa BBM. Itu becak disiapkan, orang suruh duduk, surya dipanggil, suruh genjot becak. Becak tenaga surya. Ini kalau pemerintah jeli, sebenarnya pemerintah tinggal mengeluarkan peraturan pemerintah. Bayi laki-laki yang lahir saat ini harus mengandung unsur nama surya. Insya Allah 20 tahun ke depan kita punya banyak tenaga surya buat genjot becak. Kita ini kaya. Kita itu selalu berpikir selangkah lebih maju dibanding bangsa lain. Nih kalau suatu saat Bapak Ibu hadirin semua, kalau naik pesawat ada banyak penumpang macam-macam, itu buku panduannya sudah ada, silakan dibaca. Pengen tahu orang ini asalnya dari negara mana, tanpa berdialog, tanpa berkomunikasi, dilihat dari cara makan. Makan itu menunjukkan bangsa. Kalau di pesawat selesai makan sendok garpunya ditutup silang, ini orang Amerika. Tapi kalau ditutup lurus, orang Eropa. Kalau lurus miring ke kanan, Eropa Timur. Kalau miringnya ke kiri, timurnya Eropa. Kalau orang Indonesia lain, kita lihat sendok garpu hilang dimasukin tas, itu pasti orang Indonesia. Pertahankan itu. Saya punya banyak koleksi sendok garpu pesawat. Ini yang menunjukkan bangsa kita berpikir selangkah lebih maju. Bangsa lain belum pernah punya pikiran kalau sendok garpu pesawat bisa dipakai di rumah. Kita sudah punya pikiran itu.